Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107 ini mengisyaratkan 3 hal. Yang pertama, Allah adalah zat yang penuh dengan rahmah. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah. Dan yang ketiga, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama rahmah. Yang pertama, Allah adalah Tuhan yang penuh rahmah. Itu diungkapkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kita lihat mentari yang setiap hari menyinari, oksigen yang secara gratis kita hirup tiap hari. Kita saksikan juga ada ayam yang mengerami dan menjaga anak-anaknya yang masih dini. Seorang ayah yang pontang-panting menafkahi keluarganya, seorang ibu yang mengasuh dengan tulus. Itu semuanya adalah pancaran dari rahmat Allah. Al-Quran kalamullah yang berjumlah 30 juz, yang ayatnya berjumlah 6.666 ayat, kata para ulama terangkum di dalam satu surah, yakni Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah kandungannya terangkum di ayat yang pertama, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat di dalam basmalah ada 3 nama Allah yang disebutkan di situ. Yang pertama adalah Ismul Zat, Allah. Yang kedua adalah sifat Allah, yakni Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Kita tahu di dalam hadis bahwa Allah memiliki 99 nama atau yang biasa dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Tetapi kenapa di dalam basmalah yang merupakan saripati dari Al-Quran itu yang disebutkan adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Itu menunjukkan bahwa 2 sifat ini adalah sifat yang paling dominan yang dimiliki Allah. Yang keduanya bermuara kepada pengertian yang sama, bahwa Allah adalah zat yang penuh rahmah. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah Nabiur Rahmah. Ucapannya adalah rahmah, tindakannya adalah rahmah, dan segala sisinya dari Nabi Muhammad adalah rahmah. Dan itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian semuanya seorang utusan dari golongan kalian, azizun 'alaihi, terasa berat olehnya, ma 'anittum, beban derita yang kalian rasakan, harisun 'alaikum, dia Nabi Muhammad amat sangat kepingin kebaikan pada diri kita, amat sangat kepingin keimanan kita dan keselamatan kita. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman Nabi Muhammad itu memiliki sifat belas kasih dan penyayang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah Nabiur Rahmah. Kasih sayang Rasulullah, rahmatnya Rasulullah bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya, bahkan kepada orang yang menyakiti beliau, kepada orang yang memusuhi beliau, orang yang mendolimi beliau. Ini beliau pun juga menebarkan rahmah. Kita tahu di dalam tarikh Rasulullah selalu diludahi. Ketika yang ludahi sakit, Rasulullah lah orang yang pertama kali menjenguk dan bahkan membawakan oleh-oleh. Ketika Rasulullah ke Taif, Rasulullah dilempari dengan batu sampai berdarah.
tapi Rasulullah mendoakan dengan tulus, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah adalah sikap rahmah dari Rasulullah. Dan sifat inilah yang juga diwariskan kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, adapun Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat-sahabatnya, asyidda'u 'alal kuffari, mereka tegas kepada orang-orang kafir. Sekali lagi, mereka tegas kepada orang-orang kafir, bukan keras. Jadi tidak ada kamusnya di dalam Islam itu bersikap keras. Tegas iya, keras tidak. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling menyayangi di antara sesama mereka. Ini adalah akhlaknya para sahabat-sahabatnya Rasulullah yang merupakan hasil tarbiyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih sayang mereka kepada sesama mereka melebihi perhatiannya kepada diri mereka sendiri. Mereka memiliki sifat itsar, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Inilah sikap rahmah. Inilah kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi kepada salah seorang sahabat Nabi, sahabat Ansar yang bernama Sayyidina Abu Talhah, Zaid bin Sahal al-Ansari. Ketika Rasulullah menerima tamu, kemudian Rasulullah bertanya kepada istri-istri Rasulullah, apakah ada makanan? Ternyata istri-istri Rasulullah menjawab, tidak ada makanan ya Rasulullah, yang tersisa hanyalah air minum saja. Kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang bisa menjamu tamuku ini? Kemudian Abu Talhah, Zaid bin Sahal al-Ansari mengancung tangan, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Saya ingin menjamu tamunya Rasulullah. Kemudian istrinya menjawab, tidak ada makanan, hanyalah satu porsi untuk anak-anak kita. Kemudian Sayyidina Abu Talha memerintahkan kepada istrinya, silahkan diatur bagaimana anak-anak kita supaya segera tidur, dan kita nanti layani tamunya Rasulullah ini, lampu dimatikan sehingga tuan rumahnya pura-pura makan. Jadi pura-pura makan. Lah inilah sehingga si tamu ini bisa menikmati hidangan yang dihidangkan oleh Abu Talha ini. Ya, di pagi harinya kemudian Rasulullah memuji sikapnya Abu Talha ini, karena ternyata perilakunya Abu Talha itu langsung dipantau oleh Allah dan dipuji, sehingga Allah menurunkan wahyu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri, walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka amat butuh, khassasah ini amat sangat lapar. Meskipun diri mereka lapar, tapi lebih mementingkan orang lain. Lah inilah sikap ramah, inilah sikap kasih sayang yang diteladankan oleh Rasulullah, yang kemudian ditiru oleh para sahabat-sahabatnya, dan mestinya kita umatnya pun juga ikut meneladaninya. Sehingga tidak ada alasan kita ini untuk bersikap keras, tidak ada alasan kemudian kita ini bersikap radikal, tidak bersikap ramah kepada siapapun. Ini tidak ada celahnya, meskipun dalihnya adalah nahi mungkar. Jadi tidak dibenarkan nahi mungkar dengan cara kekerasan, tidak dibenarkan. Ada seorang ulama, Ibnu Taimiyah, mengatakan orang bernahi mungkar itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia harus punya ilmu supaya dia tahu persoalan, supaya tidak kontraproduktif. Terus yang kedua, harus lemah lembut. Kenapa? Karena teladannya adalah Rasulullah. Rasulullah meneladankan dan diakui oleh Allah dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Rasulullah lemah lembut. Sehingga kalau tidak lemah lembut, maka itu bukan keteladanan dari Rasulullah. Dan yang ketiga, harus sabar. Nahi mungkar harus sabar. Tidak bisa kemudian ingin merubah sesuatu secara instan, butuh proses. Jadi butuh kelembutan, butuh ilmu, sehingga berubah dengan cara yang baik,
Lah sehingga umat ini tidak tercerai-berai karena memang kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketiga, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama rahmah. Seluruh ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semuanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak ada yang memberatkan dikerjakan oleh siapapun. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, maka pada saat itulah akan datang keringanan. Kita mengenal ada sebuah prinsip al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada kemudahan, mesti ada kemudahan, ketika ada kesulitan mesti ada kemudahan. Salat berdiri, ketika tidak mampu berdiri boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh berbaring. Orang berpuasa ketika bepergian atau sakit boleh membatalkan puasanya, nanti diganti. Ya, dan inilah bentuk agama rahmah. Dan juga di dalam Islam diajarkan bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Ketika kita dibaikin oleh orang lain, maka kita hendaknya membalas lebih baik. Bahkan ketika kita disakiti, kita didolimi, Islam mengajarkan agar kita memaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Artinya ketika ada orang berbuat buruk kepada kita, andaikan kita balas dengan yang serupa, itu boleh-boleh saja. Tetapi di dalam Islam diajarkan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Ketika kamu mau memaafkan orang yang berbuat salah sama kamu dan kamu mau berdamai dengan mereka, fa ajruhu 'ala Allah, Allah pasti akan memberikan pahala. Ini ajaran Islam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan balasan yang lebih baik. Jadi perlakuan buruk orang lain dibalas dengan kebaikan kita. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun. Apabila ada yang bermusuhan dengan kamu, ka'annahu waliyyun hamim, maka kamu akan terlihat seolah-olah sebagai kawan karib. Saking baiknya kamu kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Ini memang kedengarannya aneh. Bagaimana orang yang didolimi kok harus berbuat baik kepada orang yang mendolimi? Bagaimana orang yang menyakiti dirinya harus berbuat baik kepada orang yang menyakiti? Ini kelihatannya berat. Tetapi di dalam Islam ada target yang lebih besar, yakni bagaimana bisa berubah yang tadinya musuh kemudian menjadi kawan. Ini adalah misi Islam. Kenapa? Ada pepatah barat mengatakan, dozen friends are not enough, one enemy too much. 1000 teman itu belumlah cukup, satu musuh itu sudah kebanyakan. Lah ini adalah bagaimana cara menciptakan banyak teman dan kemudian kita meminimalisir musuh. Memaafkan, berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah ajaran Islam. Jadi ini adalah ajaran Islam yang penuh rahmah. Oleh karenanya mari kita kedepankan nilai-nilai rahmah ini, nilai-nilai Islam yang ramah ini. Jadi ketika ada di antara kita yang kemudian menampilkan wajah sangar, ketika ada di antara kita kemudian dengan alasan menegakkan syariat Islam kemudian kita berbuat kekerasan, maka sungguh itu jauh dari yang dikehendaki oleh Allah, jauh dari apa yang diteladankan oleh baginda Nabi, dan jauh dari nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya mari kita sebarkan Islam ini dengan ramah, mari kita sebarkan Islam ini dengan toleran, sebarkan Islam ini dengan moderat, sebarkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal. Semoga Islam ramah, Islam damai, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita yang tentu saja dibawa dari gurunya dan merupakan teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini terus kita pelihara, terus kita jaga, dan terus kita sebarkan. Semoga Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdhiyah khususnya, ini semakin kokoh di negeri Indonesia tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.